Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah ini saya akan sampaikan tentang manusia berkualitas baik. Ada beberapa kriteria agar disebut sebagai manusia berkualitas baik menurut Rasulullah Muhammad SAW yang terangkum dalam berbagai hadisnya. Di antaranya adalah sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk diri, keluarga, dan orang lain. Orang yang berakhlak mulia dan orang yang mempelajari Al-Quran serta mau mengajarkannya, dan orang yang berumur panjang dan banyak amal kebaikannya. Inilah kriteria untuk bisa disebut sebagai manusia berkualitas baik. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah untuk tunduk beribadah kepadanya. Namun demikian, tidak sedikit manusia yang enggan, ingkar, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan oleh orang-orang karena mereka merasa bahwa kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Dunia dalam pandangan mereka adalah sebuah permainan dan untuk bersenang-senang. Sehingga mereka tidak yakin akan adanya kehidupan di akhirat nanti. Ini semua tidak luput dari adanya gangguan dan godaan setan yang telah membutakan mata dan hati mereka, sehingga mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, masalah ketundukan beribadah ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwa jin dan manusia merupakan dua makhluk Allah yang berbeda. Kalau jin diciptakan dari api, kita manusia ini diciptakan dari tanah. Namun dalam kenyataannya, jin lebih banyak ingkar kepada Allah. Demikian juga dengan manusia. Begitu banyak manusia yang enggan dan bahkan ingkar akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai alasan, manusia berusaha mengelak dari kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih aneh lagi, justru ada di antara manusia yang menjadikan jin sebagai temannya dan bahkan ada yang menuhankannya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melakukan dengan berbagai hal
Karena kita tahu bahwa ibadah ini merupakan hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Lalu ibadah yang bagaimana? Di samping ibadah ritual rutin yang merupakan rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah bisa kita lakukan dengan melakukan amal soleh. Beramal soleh dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling ringan adalah menyingkirkan duri di tengah jalan, memberikan sedekah, melaksanakan ritual agama, bersilaturahim, atau kegiatan lain yang memiliki nuansa ibadah merupakan bentuk dari amal soleh. Maka dari itu, dalam melakukan amal soleh harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Kenapa begitu demikian? Agar apa yang kita lakukan ini sesuai dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika semua perbuatan yang kita lakukan ini yang merupakan perwujudan dari amal soleh ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita, maka amalan kita bisa tertolak dan tidak sampai kepada Allah, sehingga perbuatan kita menjadi sia-sia. Tentu saja Allah sangat benci dengan orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, kewajiban beramal soleh ini tidak hanya tertuju pada laki-laki semata atau perempuan. Kewajiban ini berlaku untuk semuanya. Ya laki-laki, ya perempuan, ya tua dan muda. Syarat yang harus diperhatikan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi dengan demikian, orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah, juga percaya kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, juga kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, qada dan qadarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Apabila mereka melakukan kegiatan amal soleh, apakah mereka akan mendapatkan balasan dari Allah? Maka sesuai dengan ayat tersebut tadi, bagi mereka merupakan amal yang sia-sia, sekalipun amal itu baik, karena kebaikannya hanya sampai pada kebaikan dunia, tetapi tidak sampai ke akhirat. Oleh karena itu, syarat diterimanya amal adalah iman kepada Allah, niat ikhlas yang tulus semata-mata hanya Allah, dan dilakukan dengan penuh keriduan. Semoga ini menjadi patokan kita beramal soleh. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.